Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan hari ini adalah pertemuan membahas tentang bagian hadis, bahwa hadis itu dibagi 3 bagian: hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Pada hadis dhaif ini memiliki banyak cabang atau banyak istilah-istilah. Nah, istilah-istilah itu kita memulai daripada garis besarnya dulu, bahwa hadis itu ada yang maqbul, ada yang mardud. Hadis yang diterima bisa jadi dari hukum atau hujjah. Ada hadis mardud. Jadi hadis maqbul itu hadis sahih dan hasan, termasuk hadis mutawatir. Jadi hadis mutawatir ahad, di bawah ahad ada hadis sahih dan hasan. Nah, hasan itu dibagi lagi jadi dan nah, kajian kita di bagian kedua ini yang disebut al-mardud. Jadi kata Imam Dr. Muhammad Tahan dalam kitab Tafsir Mustalah Hadis, al-mabhatsu tsani al-mardudu bisababi saqtin fil isnad atau min al-isnad. Hadis yang ditolak disebabkan jatuh sesuatu atau satu rawi daripada sanad. Maka kata beliau, al-muradu bis-saqti min al-isnad, al-muradu bis-saqti min al-isnadi inqita'u silsilatil isnadi bi-suquti rawin aw aktsara amdan min ba'di ruwati aw ghairi amdin min awwal as-sanadi aw min akhirihi aw min asnadihi suqutan zahiran aw khafiyan. Yang dimaksud dengan jatuh daripada sanad atau saqt daripada sanad itu terputusnya sanad yang bersambung itu. Kalau kita anggap mata rantainya, ada satu daripada mata rantai itu gugur, yaitu satu rawi atau 2 rawi, baik itu sengaja daripada para rawi atau tidak sengaja, dari awal sanad atau di akhir sanad atau di tengah-tengahnya. Dan gugurnya rawi hadis ini bisa nampak zahir atau khafi, kadang-kadang ada terlihat. Jadi al-mardud bisa babi saqtun min al-isnad itu ada 2 sebab, yaitu saqtun zahir dan saqtun khafi. Jadi gugur salah satu daripada mata rantai rawi-rawi hadis ini dalam sanad itu, satu rawi atau 2 rawi atau lebih, sengaja atau tidak disengaja oleh perawi. Nah, itu bisa kita sebagai yang mengkaji ilmu hadis, khususnya pada sanad dan hadis ini, kita bisa melihat ada yang nampak, ada yang samar-samar. Lalu kata beliau, anwa'us saqti yatanawwa'u as-saqtu min al-isnadi bihasbi dhuhurihi wa khafaihi ila naw'ain minhuma. Jatuhnya rawi daripada sanad itu dilihat dari nampaknya atau tersembunyinya, sehingga kita bagi saqt itu dengan 2 bagian. Alif, saqtun zahir, hilangnya sanad rawi hadis itu nampak. Wa hadha an-naw' min as-saqti yashtariku fi ma'rifatihi al-a'immah wa ghayruhum min al-mushtaghilin bi 'ulum al-hadits. Bagian ini, saqtun zahir ini, mengenalinya para imam ahli hadis ataupun orang lain yang berkecimpung di bidang ilmu hadis. Jadi mereka bisa mengenalinya. Wa yu'rafu hadha as-saqtu min 'adami talaqi baina rawi wa syaikhuhu. Dan dikenalinya bahwa antara rawi yang satu dengan yang kedua ini tidak bertemu atau ada yang jatuh, dilihat daripada tidak bertemunya antara si murid kepada guru atau guru dengan muridnya. Bagaimana itu diketahui tidak bertemu? Imma li'annahu lam yudrik asr. Ada kemungkinan dia tidak hidup pada zamannya. Seperti misalnya Imam Syafi'i dengan Imam Al-Bukhari. Imam Syafi'i wafat dari 206 dan Imam Al-Bukhari lahirnya 200
216. Jadi ada selisih 4 tahun setelah wafatnya Imam Syafi'i baru lahir Imam Bukhari. Sehingga Imam Bukhari kadang bermurid dengan Imam Syafi'i. Au adraka asra, atau dia sezaman dengan gurunya, lakinnahu lam yajtami' bihi, tapi dia tidak bertemu. Dan banyak kita ada sezaman dengan guru-guru kita, tapi kita ada sempat bertemu dengan beliau. Walaysat lahu minhu ijazatun wala wijadah, dia tidak memiliki daripada gurunya itu ijazah ataupun wijadah. Ini dua istilah. Kalau ijazah itu izin meriwayatkan. Jadi kita bertemu dengan guru, kita menerima hadis daripada beliau, lalu beliau memberikan ijazah. Ini ijazah aku berikan kepada engkau kitab ini atau riwayat hadis ini kepada orang lain. Itu namanya ijazah. Kalau wijadah, yaitu kita menemukan kitab daripada guru-guru kita yang pada masa itu beliau menulisnya dengan tulisan tangan beliau. Kepada guru-guru kita sekarang, kita tetamu, kadang bertemu secara langsung, tapi beliau banyak karangan-karangan beliau, dari karangan beliau sudah sidinlah kita dapat. Nah, itu namanya wijadah. Jadi jar guru almarhum Haji Ansari kepada guru Sidin Syekh Idris Al-Iraqi, Syekh Muhammad Idris Al-Iraqi, guru, saya sangat rindu dengan guru. Jadi dari jawaban Sidin, bacalah kitabku, maka engkau akan menemui aku. Karena guru Sidin kan di Maroko, jadi kan di Banjarmasin. Maka kata beliau, saya mengarang buku. Bila murid-muridku rindu kepada aku, silahkan baca buku. Jadi bagus kita nih mengarang buku namanya wijadah. Visi murid namanya wijadah. Karena sempat bertemu dengan beliau, tapi sempat bertemu dengan karangan-karangan beliau. Lidzalika yahtajul bahisu fil asanid ila ma'rifati tarikh ruwat. Jadi untuk mengenali ini rawi hadis ini gugur secara zahir, karena kadang bertemu rawi hadis dengan murid dengan gurunya, bisa tadi karena beda zaman atau satu zaman tapi tidak sempat bertemu mendapatkan ijazah atau wijadah. Jadi kita yang meneliti sanad-sanad itu memerlukan ilmu namanya ma'rifatul tarikh ruwat, mengenali sejarah biografi para rawi, kapan dia lahir, kapan dia wafat. Jadi nanti kita temukan antara gurunya dengan muridnya. Kalau di sezaman atau ada kemungkinan sezaman itu dapat kita mengetahui bahwa tidak ada gugur dari sana. Tapi kalau ternyata jauh, maka kita bisa memastikan itu ada ketemu. Liannahu, karena ilmu ini yatadammanu bayanu mawalidihim wa wafayatihim wa uqat talabihim wa irtihalihim wa dzalika. Karena dalam kitab tarikh ruwat itu di dalamnya tercatat tanggal lahir mereka. Jadi mereka database. Ada tarikh namanya tarikh Baghdad. Tarikh Baghdad itu jangan dikira sejarah Baghdad, bukan. Itu catatan database ulama-ulama yang pernah tinggal di Baghdad. Kapan mereka berada, kapan mereka meninggalkan Baghdad. Terus siapa-siapa aja yang bisa bertemu. Jadi ada di sana tanggal lahir mereka, wafatnya mereka, waktu mereka menuntut ilmu yang tadi. Ada juga tarikh Damashq, itu tentang sejarah atau database data masuk dan keluarnya ulama. Makanya orang-orang barat pun kagum ya. Bahkan saking kagumnya ada yang mendustakan. Kalau mungkin ada yang. Ternyata ulama kita ada, dan itu pasti ada. Sudah ada kitab-kitabnya sampai sekarang masih dicetak. Wartihaluhum wa ghairu dzalika. Jadi tempat mereka perjalanan mereka pun ada tercatat. Seperti Imam Al-Bukhari itu 17 tahun beliau menuntut ilmu. Dari negeri beliau Bukhara ke Samarkand, kemudian ke Baghdad, ke Mesir, kemudian balik lagi ke Mekah, ke Madinah, kemudian balik lagi ke negeri beliau. Itu 17 tahun perjalanan. Kita tahu beliau bertemu siapa saja. وقد اصطلح العلماء الحديث على تسمية السقط الظاهر بأربعة أسماء بحسب مكان السقط أو عدد الرواة الذين أسقطوا. Ulama ahli hadis memberikan istilah
mardud yang hadis yang ditolak disebabkan rawi daripada sanadnya jatuh, itu diberi nama istilah-istilah. Ada 4 istilah, dan masing-masing istilah itu sesuai dengan tempat di mana gugurnya rawi hadisnya atau jumlahnya. Yang pertama al-mu'allaq. Kita kaji satu persatu lah. Al-mu'allaq, kemudian al-mursal. Kalau al-mu'allaq itu Imam Al-Bukhari mengatakan qala Malik. Imam Bukhari, Malik berkata, langsung ke hadis, itu mu'allaq. Enggak ada hadis, enggak ada rawinya, enggak ada sanadnya. Kemudian mursal, beliau bersanad tapi sampai ke tabi'in. Qala Sa'id bin Musayyib qala Rasulullah SAW, namanya mursal. Kemudian al-mu'dal. Mu'dal itu terputus satu hadis, satu rawi terputus. Munqati' itu lebih daripada satu. Jadi 4 ini tempat di mana gugurnya rawi dan jumlahnya. Yang kedua saqtun khafi. Jadi ada saqtun zahir tadi, ada saqtun khafi. Jadi saqtun zahir nampak mudah dikenal oleh ulama, ahli hadis dan orang-orang yang berkecimpung di ilmu hadis. Nah, yang kedua ini khafi, samar, susah dikenali. Wa hadza la yudrikuhu illa a'immatul huzzaq. Ini mengenalinya itu tidak bisa dicapai kecuali oleh para imam-imam yang luar biasa. Huzzaq itu artinya mereka itu profesional. Al-muttali'un ala turuq al-hadits wa ala al-asanid. Mereka sangat menyelami tentang sanad-sanad hadis ini dan illah sanadnya. Disebut illah. Illah itu suatu kerusakan dalam sanad itu yang kada dikenali kecuali para imam-imam besar. Nah, dan di sini ada 2 istilah bagi mereka. Yang pertama al-mudallas. Mudallas itu hadisnya. Kalau yang menggawinya mudallis. Nah, yang kedua al-mursalul khafi. Mursal, jadi hampir sama dengan tadi yang nomor 1, tapi ini mursalnya khafi, samar, enggak nampak. Wa ilaika bahthu hadhil musammayat as-sittah mufassalatan 'ala tawali. Maka bagimu akan kita bahas, kata beliau, nama-nama hadis yang 6 ini. Jadi hadis dhaif itu kalau kita simpulkan di sini ada 6 macam. Tapi dari sisi apa? Dari sisi sanad. Nanti lain lagi dari sisi matanya. Atau dari sisi rawinya, kualitas rawinya. Apakah dia jujur atau dia berdusta dan sebagainya. Jadi ada 3 nanti kajian yang kita mengenali tentang hadis dhaif dari 3 sisi. Kita kaji sekarang ini dari sisi sanad rawi-rawi hadis. Nah, maka di situ ada punya 6 macam. Yang pertama al-mu'allaq, ta'rifu, definisinya. Lughatan dalam sisi bahasa, huwa ismun maf'ulun min 'allaqa asy-syai'a bisyai'i ay natahu wa rabatahu bihi wa ja'alahu mu'allaqa. Dalam sisi bahasa, mu'allaq itu isim maf'ul daripada kata 'allaqa. 'Allaqa menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi bergantung, kemudian diikatnya, maka barang itu tergantung. Jadi kalau barang ini diikat atau digantung dengan sesuatu, maka ini tergantung, namanya mu'allaq. Bisa juga mu'allaq itu tidak senantiasa memahami mu'allaq itu artinya tergantung. Seperti misalnya batu yang ingin Isra Mi'raj dengan Rasulullah. Itu mu'allaqnya kita membayangkan bergantung seperti lampu ini, alang-alang ya. Ada ruang kosong kemudian di atas batu. Tidak. Ini menurut ulama-ulama kita sudah ke sana, berusaha ini menjelaskan. Jadi mu'allaq seperti ini. Jadi masih ada batunya satu sudut atau gajah. Jadi dia sudah naik, terus Nabi minta untuk berhenti. Jadi orang-orang Israel khawatir ini kalau roboh, maka mereka kasih ini apa? Yang penyangga, tapi kadang nyantuk juga.
Jadi kalau kita sembahyang di sini masih kawat tinggi namanya berangkatnya. Nah itu diartikan mu'allaq. Kita dulu megang kan mu'allaq kan tergantung. Nah itu sisi bahasa. Wasumya hadha sanadu mu'allaqan. Sanad ini disebut mu'allaq bisa babi ittisalihi bil jihatil ulya faqat, karena sanadnya bergantung dengan yang tinggi saja. Wa inqita'u min jihatid dunya, tapi di bawahnya enggak tahu. Rawi di bawahnya enggak tahu, tapi langsung ke rawi yang tertinggi, Abi Hurairah misalnya, sahabat Nabi langsung. Fasar ka syai'in mu'allaq bis-saqfi wa nahwuhu. Maka hadis ini al-mu'allaq itu seolah-olah seperti apa? Suatu benda yang tergantung di atap dan sebagainya. Lalu makna istilah. Istilah ulama ahli hadis, mu'allaq itu adalah ma hudhifa min mabda'i isnadihi rawin fa aktsara 'ala tawali. Yang dihilangkan dari permulaan sanadnya satu rawi atau lebih, tapi berturut-turut. 1, 2, 3 berturut-turut. Min suwarihi, gambarannya an yahdhafa jami' as-sanadi thumma yuqalu masalan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti gambarnya misalnya orang bilang Rasulullah bersabda tanpa ada sanad, itu namanya mu'allaq. Atau wa minha an yahdhifa kull al-isnad illa as-sahabi aw illa as-sahabi wat tabi'i. Atau sanadnya semuanya dihapus kecuali sahabat atau tabi'innya. Misalnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, istilah kita sekarang ada pakai sanad ya. Maknanya itu hadis mu'allaq. Misaluhu, nah ini contohnya. Ma akhrajahu al-Bukhari fi muqaddimati bab ma yudhkaru fil fakhri. Wa qala Abu Musa ghattan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukbatayhi hina dakhala Utsman. Contohnya apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam muqaddimah bab tentang apa yang disebut tentang paha. Lalu berkata Abu Musa, Nabi SAW menutup dua lututnya ketika Sayyidina Utsman masuk. Fahada hadisun mu'allaq. Maka hadis ini disebut hadis mu'allaq. Lianna al-Bukhari hadafa jami'a isnadihi illa as-sahabi wa huwa Abu Musa al-Asy'ari. Karena Imam Al-Bukhari menghapus karena menyebutkan sanad hadis ini keseluruhannya kecuali sahabat Nabi, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Apa hukumnya kita tentang hadis mu'allaq ini? Al-haditsul mu'allaq mardud li'annahu faqada syartan min syurutil qabul wa huwa ittisalus sanadi. Hadis mu'allaq itu ditolak. Kenapa? Karena hilang syarat daripada syarat-syarat diterima, yaitu sanad itu bersambung. Wadzalika bihadfi rawin aw aktsara min isnadihi, karena hilangnya, dihapusnya satu rawi atau lebih daripada isnad. Ma'adami ilmina bihali dzalikal mahdhuf. Maka kita juga kada tahu siapa yang dihapus itu. Jadi secara umum hadis mu'allaq itu di mardud, kada bisa dipakai. Jadi siapa aja yang berkisah ujar Rasulullah itu hadis mu'allaq. Sampai Sidin menyampaikan ini hadis aku baca daripada Imam Al-Bukhari. Kalau kita cek hadis Bukharinya ada enggak di bab mana. Nah itu namanya takhrijul hadis. Kita yang kuliah itu biasa diminta oleh dosen, ini takhrijkan hadisnya. Karena hadis yang kita temukan apa? Misalnya sahabi langsung Abi Hurairah berkata sabda Rasulullah SAW begini-begini, tapi tidak tahu ini siapa yang meriwayatkan. Nah itu namanya hadis mu'allaq. Jadi jangan langsung percaya Rasulullah bersabda atau Rasulullah melakukan ini. Nah, jangan langsung percaya karena hadis ini posisinya mardud, ditolak dulu. Sampai apa? Sampai kita mengetahui, karena sebabnya tadi kita pada mengetahui siapa yang dihapus nih, siapa sanadnya yang dihapus, siapa orang-orang. Nah maka hukum hadis mu'allaq apa ditolak. Apakah keseluruhannya semua hadis mu'allaq tadi ditolak? Seperti orang-orang hanya belajar menuntut ilmu lah.
Wah, hadis Bukhari itu kada bisa diterima, hadis mu'allaq. Nah, ini kita kaji. Bagaimana hukumnya hadis mu'allaq ini di bawah Sahih Bukhari dan Muslim? Hukmul mu'allaqat fi sahihain. Hadha al-hukm wa huwa anna al-mu'allaqa mardudun wa lil hadits al-mu'allaq mutlaqan. Hukum yang jadi kita tadi bahwa hadis mu'allaq itu ditolak adalah hadis yang secara mutlak, artinya secara umum. Lakin in wujada al-mu'allaq fi kitabin iltuzimat sihhatuhu. Tapi bila ada hadis mu'allaq di dalam kitab yang si pengarangnya telah berkomitmen bahwa semua hadis yang aku muat dalam kitabku ini adalah hadis sahih, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, makanya judulnya apa? Al-Jami'us Sahih Al-Musnad Rasulullah SAW. Himpunan, jama' itu himpunan hadis-hadis yang sahih. Jadi bila Sidin menyatakan hadisnya sahih, berarti tanggung jawab Sidin. Jadi apa aja yang kitab yang dinyatakan oleh rawinya sahih, Imam Bukhari Jami' Sahih, Muslim Jami' Sahih, itu namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Masih menyebutkan sahih juga, Sahih Ibnu Khuzaimah. Yang keempat Sahih Ibnu Hibban. Karena beliau menyebutkan sahih. Abu Daud, Tirmizi seterusnya, beliau tidak menyebutkan sahih, beliau menyebutkan as-sunan. Jadi salah satu contohnya yang terkenal mana apa? Bukhari dan Muslim. Fahadha lahu hukmun khas. Jadi kalau itu riwayat Bukhari Muslim punya hukum khusus, tidak mutlak tadi. Qad marra bina fi bahsi sahih wa la ba'sa bitadhkir bihi huna. Sudah di sini kita bahas di hadis yang sahih, pembahasan sahih kemarin, tapi kita ulang lagi. Wa huwa anna ma dzukira bi sighatil jazmi. Jadi bilanya disebut dengan dengan sighat jazam, seperti kata qala wa dzakara wa haka, fa huwa hukmun bi sihhatihi 'anil mudhaf ilaih. Maka itu hukumnya apa? Sahih. Bila hadis mu'allaq dari Bukhari Muslim dengan menggunakan kata qala, dzakara, haka, itu hadisnya sahih. Wa ma dzukira bi sighatil tamrid. Tapi kalau disebut dengan bahasa pelemahan atau sakit, qila wa dzukira wa hukiya falaysa fihi hukmun bi sihhati 'anil mudhaf ilaih. Maka kadang masuk dalam hadis sahih yang disandarkan. Bal fihi as-sahih wal hasan wal dha'if. Jadi kalau hadis mu'allaq yang pakai kata qila, dzukira, hukiya, maka itu ada kemungkinan sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Lakin laisa fihi haditsun wahin. Tidak ada hadis mu'allaq dari Bukhari Muslim itu yang lemah, enggak ada. Yang dhaif saja. Diwujudi fil kitabil musamma bis sahih. Karena hadis ini dimuat dalam kitab yang disebut sahih. Wa tariqu ma'rifati as-sahih min ghairihi huwa al-bahthu an isnadi hadzal hadits wal hukm 'alaihi bima yaliqu bih. Dan untuk mengetahui hadis yang pakai sigat tamrid ini tadi, qila, dzukira, hukiya, itu jalan yang benar adalah kita harus kaji lagi sanadnya itu sampai kita menemukannya. Tapi al-ummah ijtama'at, umat Islam ini sepakat bahwa riwayat hadis Bukhari dan Muslim itu diterima, baik yang mu'allaqnya atau kada mu'allaqnya diterima. Jadi kalau ada yang bertanya, adakah Pak Ustaz hadis dari Bukhari Muslim? Enggak ada. Bagaimana dengan mu'allaq? Nah, kalau mu'allaq ada yang dhaif, tapi kada jelas juga. Artinya kada kawan juga kita memfonis itu dhaif. Kenapa? Karena umat sudah sepakat bahwa hadis dhaif yang di mu'allaq itu sudah disepakati itu sahih juga. Tidak ada kritikan. Setelah Bukhari banyak kitab-kitab mengkritik karya-karya Imam Bukhari. Makanya tadi 17 tahun. Jadi 17 tahun itu Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ya kayak ibarat kita ini diuji. Saya Bukhari sudah diuji setelah Sidin Malang. Bukhari itu diuji dalam masa waktu 17 tahun. Jadi bukan 17 tahun masa nonton aja, enggak. Jadi
kisah tahsil beliau itu diuji, makanya kan ada ujian waktu cerita masyhur sekali di Baghdad, di tadi ya itu kada sekali aja, di Samarkand sekali, di Baghdad, di Mesir, di Mekah, di Madinah. Jadi ibarat apa disertasi itu tuh bukan hanya sekedar promosi, tapi benar-benar diuji Imam Bukhari. Jadi adanya hadis mu'allaq dalam Bukhari ini, ujar ulama kita, Allah an yakuna ashal kitab illa kitab. Allah kadang menghendaki hadis apa kitab yang paling sahih itu kecuali Al-Quran. Artinya sempurna-sempurnanya manusia pasti ada kekurangannya, tapi kekurangan ini dimaafkan oleh umat. Semua umat percaya di Bukhari. Makanya ini kepercayaan umat ini, setiap masa, setiap zaman para orientalis itu mereka angkat lagi, diributkan lagi, diviralkan lagi. Nah, sekarang ini lagi viral tuh di Mesir, yang orang-orang yang baru nuntut ilmu walaupun gelarnya doktor, profesor, tapi dangkal ilmunya, ada kenal dengan ilmu itu. Jadi kita, saudara-saudara, saya berharap kalian itu harus S3, usahakan ada dana, mencampur dana itu insya Allah ada aja, bisa datang dari orang, rezeki itu bisa datang dari diri kita sendiri, dari usaha dari kita sendiri. Kenapa? Karena kita orang-orang yang apa istilahnya batil aja sampai bergelar doktor, profesor, masa orang-orang yang benar lah memiliki ilmu kada bergelar ilmu. Karena bila kada bergelar kita bisa disingkirkan ilmu kita kalau kada dipercaya. Padahal ini ilmu yang kita pelajari ini turun temurun daripada guru kita ke guru kita sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada usaha orang-orang orientalis menjauhkan umat Islam daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa halus tapi tajam tembakannya. Wah, nggak ada hadis itu yang sahih semuanya, taif semuanya begini. Itu Quran saja. Lalu muncullah kelompok Al-Quran yang tidak percaya dengan hadis. Itu bahaya sudah. Dan bilanya orang itu pada percaya dengan hadis maka masuk dalam golongan bid'ah. Apa arti bid'ah? Tariqatun fiddin laisa minha, cara dalam belajar agama yang ada bagian daripada agama Islam. Jadi sudahnya aliran adalah Mu'tazilah, Jahmiyah, Syiah, Khawarij, Rafidhah dan seterusnya. Dalam ilmu hadis pun dikejarnya oleh orang-orang orientalis, orang-orang kafir, karena itulah kerjanya mereka untuk melemahkan umat Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa memilih orang-orang yang membela agamanya dan menjelaskan kepada masyarakat yang mana yang benar. Lanjut. Yang kedua, hadis al-mursal. Definisinya, secara bahasa huwa ismun maf'ulun min arsala bimakna atlaqa. Jadi isim maf'ul arsala yursilu mursalun. Maknanya apa? Atlaqa, melepas. Faka'anna al-mursil atlaqa al-isnada wa lam yuqaidu birawin ma'ruf. Seolah-olah yang melepas ini melepaskan sanad itu tanpa diikatnya dengan perawi yang dikenal. Secara istilah, wa ma saqata min akhir isnadihi man ba'da tabi'i. Itu sanad yang digugurkan daripada akhir sanad itu setelah tabi'in. Gambarnya gimana? Gambarannya, wa suratuhu an yaqula at-tabi'iyyu sawan kana saghiran aw kabiran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza aw fa'ala kadza aw fu'ila bi hadratihi kadza wa hadhihi suratul mursal indal muhaddisin. Mursal itu bilajar orang tabi'in, baik itu dia pembesar tabi'in ataupun yang kecilnya, dia berkata Rasulullah bersabda. Jadi kada sahabat kada menyebutkan siapa sahabat yang dia ambil, maka itu disebut mursal. Nabi bersabda, Nabi melakukan ini, Nabi seorang melakukan
di waktu Nabi hadir. Nah, contohnya apa? Ma akhrajahu Muslimun fi sahihi fi kitabil buyur. Qala haddatsani Muhammad ibn Rafi'. Qala haddatsana Hujain. Qala haddatsana Laits an Uqail an Ibn Shihab an Sa'id bin Musayyib anna Rasul sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzabanah. Apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dalam kitab Al-Buyur, beliau berkata, Muhammad bin Rafi' bercerita kepadaku, Hujain bercerita kepada Muhammad bin Rafi', Al-Laits bercerita daripada Muhammad bin Rafi' daripada Hujain, Uqail dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini sah tabi'in. Jadi dari Sa'id bin Musayyib bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli muzabanah. Nah, Sa'id bin Musayyib tabi'iyun kabir. Sa'id bin Musayyib ini tabi'in, besar tabi'in. Rawa hadzal hadits 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, biduni an yadhkura al-wasitata bainahu wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menyebut antara beliau. Siapa sahabat Nabi yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad asqata min isnadi hadzal hadits akhirahu wa huwa man ba'da tabi'in. Dia telah menggugurkan satu daripada sanad ini, yaitu paling akhir, yaitu daripada setelah tabi'in. Wa aqallu hadha as-saqt an yakuna qad saqata as-sahabi, dan gugurnya sanad itu adalah hilangnya sahabat. Wa ihtamal an yakuna qad saqata ma'ahu ghairu tabi'in muta'addid. Nah, jadi ketika si tabi'in ini mengatakan Rasulullah bersabda, ini ada kemungkinan yang dia gugurkan itu sahabat Nabi, bisa juga tabi'in juga. Nah, jadi ada dua orang kemungkinan bisa digugurkan. Maka al-mursal indal fuqaha wal usuliyyin. Nah, ternyata al-mursal ini ada juga istilahnya di kalangan ulama fikih dan ahli usul. Ma dzakartuhu min suratil mursal huwa al-mursalu indal muhadditsin. Jadi bilanya ahli hadis menyebutnya mursal, tadi definisinya. Ammal mursalu 'indal fuqaha wal usuliyyin fa'ammu min dzalika. Maka kalau mursal, istilah mursal di kalangan ulama fikih dan ahli usul, maka lebih umum daripada itu. Fa indahum anna kullu saqtin mursalun 'ala ayyi wajhin kana qita'uhu. Jadi bagi pendapat ulama ahli fikih dan usul itu di mana aja gugur seorang rawi hadisnya, munqati' kalau istilah ahli hadis itu sudah dianggap mursal. Wa hadza madzhabul khatib, dan ini mazhabnya al-khatib. Bagaimana hukumnya kita menerimakah adakah mursal ini? Hukmuhu al-mursalu fil asli dha'ifun mardudun. Mursal pada asalnya hadisnya apa? Dhaif dan ditolak. Difaqdihi syartan min syurutil qabuli wa ittisal sanad. Karena salah satu daripada syarat-syarat yang diterima itu tidak ada di sini. Karena apa? Karena terputus, kan harusnya bersambung. Walil jahli bihali rawil mahdhuf, karena kita tidak tahu siapa yang rawi yang dipotong atau yang dihilangkan. Ihtimali an yakuna al-mahdhuf ghairu sahabi, karena ada kemungkinan ada sahabat aja yang dihilangkan, ada tabi'in yang lain. Wa fi hadhihi al-hali ihtamal an yakuna dha'ifan. Maka dalam keadaan ini bisa ada kemungkinan dhaif. Lakin al-ulama min al-muhadditsin wa ghairihim ikhtalafu fi hukm al-mursal wal ihtijaj bihi. Tapi ulama ahli hadis dan yang lain-lainnya mereka berbeda pendapat dalam hukum mursal. Apakah bisa menjadi hujjah atau dalil hukum? Karena hadha an-naw' min al-inqita' yakhtalifu an ay inqita'in akhar fi sanad. Karena ini terputusnya ini beda dengan terputusnya sanad di tempat lain. Lianna as-saqata minhu ghaliban ma yakunu sahabiyyan. Karena rata-rata yang dihilangkan itu adalah sahabat, was-sahaba kulluhum adul la tadurru adam ma'rifatihim. Dan sahabat itu semuanya adil. Jadi tidak bermudarat atau ada masalah kalau kita kada kenal siapa mereka. Karena sahabat Nabi ini tidak mustahil mereka berdusta. Jadi kalau tabi'in bilang
Rasulullah bersabda pasti ini melalui sahabat. Tidak perlu kita tahu siapa sahabat itu. Nah, sehingga itu muncullah perbedaannya. Ada yang mengatakan boleh hijab, ada yang tadi meragukan, jangan-jangan bukan sahabat saja tapi ada tabi'in. Nah, lalu Syekh Tahan menyimpulkan wa mujmalu aqwalul ulama fil mursali salasatu aqwalin, 3 pendapat. Yang pertama, dhaifun mardud 'inda jamhurul muhadditsin wa katsirun min ashabil usul wal fuqaha. Yang pertama menganggap ini hadisnya dhaif dan ditolak di keseluruhan pendapat ulama ahli hadis dan banyak juga ulama ahli usul dan fikih. Hujjatu haula huwa al-jahlu bi halir rawi al-mahdhuf la ihtimal an yakuna ghairu sahih. Alasannya apa? Ada kemungkinan yang dihilangkan itu bukan hanya sahabat tapi ada tabi'in yang lain dan kita tidak tahu siapa itu yang menggugurkan, maka hukumnya dhaif mardud ditolak. Pendapat kedua, sahihun yuhtaju bihi, boleh, sahih, bisa dijadikan hujjah inda a'immatis salatah, dari pendapat imam-imam yang ketiga yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad dalam masyhur pendapat beliau. Wa ta'ifatun minal ulama'i bi syarti an yakuna al-mursal thiqatun wa la yursilu illa an thiqah. Nah, tapi kalau yang ketiga tadi kada tanpa syarat. Kalau ini bersyarat. Syaratnya apa? Kalau rawinya itu yang thiqah dan tidak dia bilanya melakukan mursal kada menyebut nama orang itu pasti nama orang kada disebutnya itu orang yang thiqah juga. وحجتهم أن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعه من ثقة. Karena tabi'in itu tuh kadang juga menghalalkan. Jadi sama dengan sahabat, mereka juga berhati-hati menjaga. Mereka tidak akan bilang Rasulullah bersabda kalau tanpa ada sanad, tanpa ada orang thiqah antara mereka. Kalau kadang tidak, berarti berdusta. Dia kan melakukan itu. Disini tadi yastahil, itu mustahil kalau beliau berdusta. Yang ketiga, qabuluhu bisyurut. Jadi pertama dhaif ditolak, yang kedua sahih bisa dipakai, yang ketiga bersyarat. An yasihha bisyurutin wa hadha 'inda Asy-Syafi'i wa ba'd ahli al-'ilm. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i. Wa hadhihi syurut arba'atun. Thalathatun fi rawi al-mursal wahidun fil hadits al-mursal. Jadi ada 4 syarat, 3 pada rawi yang melakukan irsal lah, dan 1 hadis pada hadisnya. Jadi mursil itu yang mengucapkannya, rawinya. Mursal itu hadisnya. Maka apa itu syaratnya? Yang pertama, an yakuna al-mursil min kibar tabi'in. Yang mursilnya ini dari ulama tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib tadi. Ya. Kenapa? Karena Sa'id bin Musayyib ini menantunya Abi Hurairah. Anaknya Abi Hurairah perempuan itu dilamar oleh raja. Jadi kirim surat, datang surat tangan sendiri bahwa akan datang utusan bahwa raja ingin melamar anak dia untuk anaknya Perdana Menteri. Lalu jara Abi Hurairah lihat anak presiden, ada kayak anak begini, ulun, apa yang kamu punya? Belum punya tapi, ayo sudah, kamu menikahkan anakku, maharnya tapi. Lalu, karena malam datangi presiden ke rumah, jemput. Jadi, Sa'id bin Musayyib anak menjemput istrinya kan sudah diangkat ya, tinggal tamkin lah. Jadi jadi ibu-ibu berbisa dia memiliki itu mengadakan dulu acara, habis acaraan diangkat anaknya Sa'id Abi Hurairah lawan untuk Sa'id bin Musayyib. Ternyata anaknya Abi Hurairah ini sudah menyalin ilmu ayahnya. Jadi Abi Hurairah ini Abi Hurairah ini kan hafizatul hadis, perakam hadis. Jadi orang-orang Ansar, orang Muhajirin, orang Ansar sibuk dengan dengan kebun mereka, orang-orang Muhajirin sibuk dengan dagang mereka. Saya ini miskin,
ada bujangan, karena di anu aja di apa di sofa, lapar dapat makan, alhamdulillah dapat makan ya berana umpatan Rasulullah. Jadi di mana Rasulullah berjalan umpat, jadi hafal. Lalu mengeluh, ya Rasulullah ulun banyak hafal hadis tapi hilang. Jadi jangan Nabi hampar tuh anu kamu apa rida selendang kamu. Lalu Nabi bersabda, jadi jangan Nabi anu apa nih himpun lagi, pakai lagi. Maka mulai sejak itu kata beliau dan nggak pernah hadis Rasulullah saya lupakan. Makanya Abu Hurairah itu lebih dari 5.000 hadis meriwayatkan hadis. Nah ini ilmunya Abu Hurairah disalin oleh yang anak. Ketika balaki lawan Said bin Musayyib menyalin juga daripada Abu Hurairah. Jadi sini bila menyampaikan hadis, masa menyebut itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Kalau sini muyak, kalau qala Rasulullah bersabda, kerjakan sudah. Nah itu Sidin melakukan mursal. Kenapa Sidin melakukan mursal hadis? Said bin Musayyib karena bintu Sidin Abi Hurairah. Nah yang kedua, wa idza samma man arsala anhu samma thiqatan. Jadi bila Sidin menyebut, kadang-kadang nyebut juga Sidin dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang disebut-sebutnya adalah orang yang thiqah. Yang ketiga, wa idza syaraka al-huffaz al-ma'munun lam yukhalifu. Nah, yang lain daripada Said bin Musayyib meriwayatkan sama, enggak berbeda dari dia. Jadi ada 3 syarat daripada yang apa? Yang melakukannya. Nah, lalu satu syarat lagi daripada hadisnya. Wa an yandhamma hadha syurut thalatha wahidan mimma yali an yarwi al-hadits min wajhin akhar musnadan. Jadi syaratnya satu hadis dia riwayatkan dengan mursal, tapi kadang pakai sanad. Kadang-kadang dia ada pakai sanad, kadang-kadang bersanad. Au yarwi min wajhin akhar mursalan arsalahu min akhadhal ilma an ghairi rijalil mursalil awwal. Atau dia meriwayatkan dari sisi lain secara mursal karena dia melakukan itu. Kenapa? Karena mursal awalnya sudah ada. Nah yang ketiga syaratnya yuwafiqa qaulus sahabi. Jadi hadis mursalnya itu tuh sesuai dengan pendapat sahabat. Keempat, yang terakhir, an yuftiya bi muqtabahu aktsaru ilmi. Banyak ahli ilmu berfatwa atas dasarkan hadis mursal itu. Fa idza tahaqqaqat hadhihi syurut tabayyana sihhatu mukhrij al-mursal wa ma 'adadahu wa annahuma sahihan. Law 'aradahuma sahihan min tariqin wahidin rajahnahuma alaihi bi ta'addudi turuq idza ta'ajjala jam'u bainahuma. Jadi Jasidin bila melengkap itu syarat-syaratnya, maka hadis mursal tadi menjadi sahih. Dan apa yang membackupnya, mendukungnya juga sahih. Andai kata ada lagi hadis yang ketiga sahih tapi bertentangan, maka kita tetap menganggap ini 2 hadis ini sahih. Kenapa? Karena ada namanya ta'addud turuq. Ada apa? Sanad itu berbeda-beda. Mursalus sahabi. Apa hukumnya mursal as-sahabi? Wa ma akhbar bi sahabi an qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam aw fi'lihi wa lam yasma'hu aw yushahiduhu imma li sighari sinnihi aw ta'akhkhur islamihi aw ghiyabih. Wa min hadha an-naw' ahadits katsiratun li sighar as-sahabah. Ibnu Abbas, Ibnu Zubair wa ghairihi. Nah, ini kalau yang tadi lah mursal tabi'in ngarannya. Dari tabi'in kadang menyebut sahabat langsung Rasulullah bersabda. Kalau ini sahabat, tapi sahabatnya dia ini masa kecil. Ibnu Abbas itu kan masih umurnya berapa itu? Masih 14 tahunan. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar itu sempat berlomba hendak berperang tolak Rasulullah. Jangan ya, kamu udah bisa, kamu belum sampai umur. Ya Rasulullah ulun penih laju padanya tuh buka, nggak tuh dia terima. Juga hanya Nabi udah tuh tes buka, tes bujur kuatnya laju buka, ya terima lagi. Nah, jadi mereka ini kecil-kecil, masih anak-anak masa remaja. Nah, jadi karena mereka, apalagi Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini Rasulullah hijrah tahun pertama di Madinah hanya lahir. Rasulullah kan di Madinah 13 tahun aja. Nah, jadi Abdullah bin Zubair ini benar
Abdullah bin Abbas tertuhan sedikit masalah manjanya lah yang dia bersama Rasul. Jadi bagaimana kalau dia ini meriwayatkan hadis atau dia sahabatnya lambat masuk Islamnya? Ya Khalid bin Walid kan lambat masuk Islam di Fatih Makkahnya masuk Islam. Amr bin As, ya. Makanya banyak meriwayatkan hadis itu anak sidin Abdullah bin Amr bin As. Nah ini kan kemungkinan juga ya kan? Abdullah tuh abahnya aja masuk Islam tahun 10 Hijriah. Nanti kan wafat tahun 13 kan. Abdullah tuh Abdullah bin As harus lagi orang. Jadi mereka-mereka ini Auhiyabi atau sahabat itu kada hadir pada masa itu. Kayak Sayyidina Umar. Ada semua kami mendatangi Rasulullah. Aku punya tetangga bila beliau bertemu dengan Rasulullah, aku sibuk dengan kesibukanku, dia berbalik diceritakan ayat turun kepada Rasulullah begini, Rasulullah bersabda begini. Bila Sayyidina Umar yang turun, maka beliau lagi memberitahu kepada tetangga Sayyidina. Nah ini sebut mursal juga, karena ada perantara antara dia dengan Rasulullah. Apa hukumnya? Hukum mursalus sahabi as-sahihul masyhur alladhi qata'a bihi jumhur annahu sahihun mustajun bihi. Hukumnya sahih dan menjadi dasar hukum. Itu artinya bisa jadi hujjah. Di anna riwayatus sahabah anit tabi'in nadiratun. Karena riwayat sahabat daripada tabi'in sangat langka. Ada mungkin sahabat meriwayatkan mengambil riwayat dari tabi'in. Wa idza rawu anhum bayyanuha. Bilanya mereka meriwayatkan daripada tabi'in, mereka jelaskan. Fa idza lam yubayyinu, bila mereka tidak menjelaskan, qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mereka sahabat mengatakan Rasulullah SAW bersabda, kalau aslu annahum sami'uha min sahabin akhar. Mungkin asalnya pasti mereka mendengar daripada sahabat yang lain. Hanya Abdullah bin Abbas itu kan rajin zaman Nabi, zaman setelah wafatnya Rasulullah, rajin dia. Wah ada hadis yang pernah dia mendengar dari Rasulullah, datangis. Ternyata datang ke rumah sahabat itu, katanya sahabatnya guring siang, atau presiden kalau terpangin panas debu, itu apa kesabaran yang Tuhan Abbas menuntut itu. Begitu keluar orangnya sholat asar, anu jadi sebuah Rasulullah apa pun ada ulun mendengar hadis dari Rasulullah, ulun baru mendengar yang mendengarnya ulun mendengar. Jangan aja kirim aja, bahabat aja itu nih. Karena udah tangi jawaban apa? Mas al ilmu ya tidak yuta. Ilmu itu didatangi, bukan datang. Jadi wahadus sahabi la yadur. Hilangnya nama sahabat itu kadang berbarang. Wa qila anna mursal sahabi ka mursal ghairi fil hukm wa hadha qaulun dha'ifun mardud. Ada juga yang menganggap bahwa mursal sahabi itu apa? Dhaif. Itu pendapat sangat lemah dan ditolak. Kitab-kitab yang terkenal menghimpun hadis-hadis mursal ini yaitu Al-Marasil karya Abi Daud, ini masih tercetak walaupun agak langka. Al-Marasil Ibn Abi Hatim, ini langka juga kitabnya, tapi tercetak sebenarnya tapi langka. Insyaallah kalau kemudian rajin cari di Maktabah Ukhfiyah atau di Syamilah Musa Syamilah insyaallah ada. Nah, yang ketiga Jami' Tahsil Ahkam Al-Marasil Al-A'lami. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita daripada mempelajari hadis Nabi SAW dan istilah-istilah ulama daripada hadis, agar kita bisa waspada dan mengenali mana hadis sahih yang diterima makbul dan hadis dhaif yang mardud. Wallahu a'lam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa rabbi zidni ilma. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa la yastajibu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad